Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Kita hadirkan kita sukses di panggung kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayalal falah, hayalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Seringkali kita setiap hari, setiap doa, mengawali aktivitas kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu mendapatkan hidayah. Hidayah, petunjuk, syafaat. Juga demikian kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah. Selama ini selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi datangnya hidayah. Apa saja yang menjadi sebab datangnya hidayah? Yang pertama yaitu di dalam kita melangkah, di dalam kita mengambil keputusan, tidak menyandarkan diri kita pada, tidak menyandarkan bahwa kepada diri kita sendiri atau kebaikan diri kita sendiri. Ya.
Artinya kita tidak hanya menyandarkan kebaikan-kebaikan kita. Artinya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap melakukan apapun. Jadi kita melakukan atau meninggalkan segala sesuatu karena Allah. Ini merupakan sebab utama meraih kalau kita di dalam melakukan segala sesuatu bukan karena keputusan diri kita sendiri, tapi karena itu merupakan mohon bimbingan dari Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala merupakan petunjuk atau merupakan hidayah yang sempurna. Inilah. Mari kita ada kata-kata yang disampaikan mari kita renungkan kata-kata dari Ibnu Qayyim yang berkata, kunci pokok segala kebaikan adalah dengan kita mengetahui, meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak terjadi. Kuncinya gitu. Jadi supaya nanti kita selalu di jalannya, maka selalu kita mengedepankan Allah. Karena pada saat itulah kita yakin bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik. Maka kita selalu menghadirkan Allah. Dengan menghadirkan Allah, maka kita akan mendapatkan nikmat. Dengan menghadirkan Allah, kita yakin kita akan mendapatkan kemudahan. Apapun tugas kita karena kita melibatkan Allah, akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan selalu dan apapun hasilnya karena kita sudah melibatkan Allah, kita pun akan mensyukurinya dan kita pun juga tetap selalu berprasangka yang baik. Di dalam kita berupaya kita juga akan bersungguh-sungguh, kita juga merendahkan diri. Semua hasil tadi bukan karena kehebatan kita, tapi itu tadi atas semua pertolongan Allah. Ya, atas semua pertolongan Allah. Dan kita yakini bahwa seandainya nanti terjadi keburukan-keburukan, ataupun kita tertimpa suatu musibah atau kegagalan, sejatinya itu semua juga atas izin Allah. Atas semua mungkin karena kita kurang sungguh-sungguh, atau kita mungkin kurang hati-hati, karena sejatinya semua kebaikan itu datangnya dari Allah, dan keburukan itu adalah dari diri kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu selalu mengikuti dan berpegang teguh kepada agama. Nah, jadi kita selalu taat dan beribadah, taat atas perintah Allah dan taat sama atau menjauhi dari larangan-larangan Allah agar kita mendapatkan hidayah. Agar kita mendapatkan hidayah, maka kita harus taat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat 123 yang maknanya, maka jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Ini janji Allah, jika kita itu telah mendapatkan petunjuk, ya, dengan datangnya Al-Quran ini kan berarti petunjuk, Al-Hadis petunjuk. Maka kalau kita mengikuti petunjuk itu, ya, barang siapa mengikuti petunjuk itu, ya, atau petunjuknya Allah SWT, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Ini janji Allah. Ya, ini janji Allah demikian. Maka dengan taat, dengan mengikuti petunjuk tadi, kita akan menjadi orang yang terbimbing, ya, dan kita akan menjadi orang yang terbimbing tadi, ya, akan selalu mendapatkan hidayah. Ayat yang tadi yaitu sebagai pegangan kepada kita agar kita selalu mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan sebab itulah maka kita tidak akan tersesat, tidak akan sengsara di dalam kehidupan ini, kehidupan dunia maupun di akhirat. Bahkan selalu akan mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, baik dunia maupun akhirat. Ditegaskan lagi dalam Al-Quran, Quran surat Muhammad ayat 17,
Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk agama Allah Ta'ala, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Ya, ya. Jadi kalau mereka sudah mengikuti petunjuk, maka ditambah lagi, tambah lagi. Selanjutnya kita juga agar kita selalu mendapatkan hidayah maupun petunjuk, maka kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya agar kita selalu mendapatkan hidayah. Sebagaimana di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini teman-teman sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan paling jelas. Paling lurus dalam tuntunan dan keyakinan, beramal dan bertingkah laku, maka orang yang selalu membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikannya dan paling lurus petunjuknya dalam semua keadaan. Ini ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya, mentaati dan meneladani Rasulullah SAW. Kita taat dari tadi, berikutnya kita juga taat kepada Allah, selanjutnya taat dan meneladani Rasulullah itu sebab datangnya hidayah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi sahida. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang sebaik-baiknya dan kita akan selalu Rasul akan membimbing, ya Allah akan membimbing manusia untuk menetap apa itu selalu di jalannya. Itu maksudnya seperti itu. Karena sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan atau baru dalam agama. Ya. Kuatkan lagi dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu yaitu teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya teman-teman sekalian, setelah itu yaitu mengikuti pemahaman dan mengamalkan para sahabat dan mengikuti para sahabat-sahabat Rasul ulama itu salah satu kita mendapatkan hidayah. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137, jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam keperpecahan. Ya, jadi saat ini kewajiban kita mengikuti petunjuk para sahabat, para alim ulama, ya itu salah satu cara supaya kita juga taat kepada alim ulama, ya itu salah satu petunjuk supaya kita mendapatkan hidayah atau taat kepada guru, ya ustadz, yai dan seterusnya itu. Kemudian dengan meneladani tingkah laku akhlak orang-orang yang soleh, yang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita. Caranya begitu. Yaitu diterangkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Yang memberikan nasihat, memberikan petunjuk, ya maka kita ikutin mereka. Dan selanjutnya kita juga mengimani takdir dan Allah dari Allah dan selanjutnya kita mengimani takdir Allah Ta'ala.
Dijelaskan dalam Quran surat At-Tobun ayat 11, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua yang terjadi ini semuanya sudah atas izin ya, atas izin tapi ya atas izin Allah, atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Makna ayat ini yaitu seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah sehingga dia bersabar dan mengharap balasan pahala dari Allah Ta'ala disertai dengan perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah dan ketetapan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikannya musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk keyakinan yang benar yang ada dalam hatinya. Bahkan bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik. Kalau kita telah tertimpa musibah dan kita yakin itu semua memang datang dari Allah dan kita sabar dan ikhlas, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk berlapang dada, menerima dan meyakini kebutuhan lahir dan batin. Yaitu ya, jadi artinya itu bersabar dan berlapang dada. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, barang siapa yang Allah kehendaki, ya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya dia akan dilapangkan dadanya menerima ya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, dan seolah-olah sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 125. Itu teman-teman sekalian. Maka itu kita harus selalu ini. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda kebaikan dan itu petunjuk Allah Ta'ala diberikan kepada hamba yang dengan diberikan petunjuk itu dadanya akan lapang, lega menerima Islam. Maka hatinya akan diterangi cahaya iman, hidupnya akan bersinar dengan keyakinan, sehingga jiwanya akan tentram, hatinya akan mencintai amal soleh, dan jiwanya akan senang mengamalkan ketaatan, bahkan merasakan kelezatan dan tidak merasakan sebagai beban yang memberatkan ini. Tidak merasakan beban yang memberatkan di dalam beribadah, akan menemukan nikmat. Nah, ini teman-teman mari kita lihat, kita evaluasi diri kita selama ini kita menjadi beban atau nikmat. Nah, ini hati-hati kalau kita masih menjadi beban, jangan sampai nanti kita mendapatkan hidayah. Ya, kita segera bertobat, minta petunjuk, mohon tunjuk dan mohon selalu berdoa kepada Allah. Caranya gimana? Ini berikutnya ini. Caranya bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah dan dalam ketakwaan. Berusaha mengamalkan ya yang menyebabkan sebab-sebab datangnya hidayah. Tadi juga sebab-sebab yang menghilangkan kalau kita menghindari tadi, maka kita akan termasuk sebab-sebab yang menjauhkan hidayah. Yaitu diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, ya, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini artinya bersungguh-sungguh mencari keridhaan dan mencari kebaikan. Ya, ini artinya dijelaskan dengan perjuangan, dengan kesungguhan manusia, maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar perjuangan dan kesungguhannya. Ya, demikian teman-teman sekalian, mari kita bersungguh-sungguh, ya, kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan hidayah, karena di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka kita bisa merasakan dalam Al-Quran tadi, mereka sempit, sesak, dan hatinya rasanya sempit, sesak, dan seakan-akan dia mendaki pada bukit tinggi yang curam dan tajam. Maka bagaimana rasanya ya? Tentu mereka tidak bahagia. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kebaikan datang dari Allah, dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita berdoa, kita berlindung kepada Allah SWT, dan kita mendoakan orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun yang telah bertemu dengan kita doakan semoga mereka sukses, terutama Polindus di Bunda Asloka, mitra-mitra kita, murid-murid kita, semuanya, ajak-ajak teman-teman,
yang belum dapat kerjaan, bisa membangun bisnis, yang belum dapat jodoh, sudah dapat jodoh, yang baik, yang soleh maupun solehah, ya, lapangan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يدوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا تنزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المعنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا غربا أتربا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم بل ننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
fi kitabin ma'nun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilul mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farayhun wa rayhanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal muqadzibina dhalin fanuzulun min hammim wa tasliyatu jahim inna hadalahu wa haqqul yakin fasabi bismi rabbikal azim sadaqallahul azim.